Haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Yopindolo dalam program Hidupi Firman Setiap Hari. Dan saya percaya firman yang kita hidupi setiap hari membuat kita mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Allah dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang saya beri judul Tuhan menyesal. Oh haleluya. Kok Tuhan bisa menyesal? Dia Allah kok bisa menyesal? Ya memang Alkitab tulis begitu. Kita mau ngomong apa? Dia menyesal saudaraku atas apa yang sudah dijadikannya. Makanya kemudian mari kita belajar dengan bersama supaya kita jangan cari gara-gara. Kita jangan suka baking Tuhan sakit kepala. Baking Tuhan hatinya mulai gimana gitu saudaraku dengan kita. Dan akhirnya Tuhan bilang dalam Alkitab, aku menyesal. Haleluya. Nah ketika dilihat Tuhan lihat kita, ya, dimanapun kita pergi dan berada, orang tidak lihat, Tuhan tetap lihat. Karena kita berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, haleluya. Dan Allah tidak pernah terlelap dan tertidur. Jadi dia selalu lihat kita. Kita ini kan bisa terlelap tertidur. Kita tidak bisa tahu orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita dan dikasihi. Itu baking apa? Tuhan tahu ya saudaraku. Karena dia suka lihat ke bumi dan memang mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka kita berkata apa? Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejahatan manusia, kecenderungan hati yang berbuahkan kejahatan, itu membuat hati Tuhan pilu. Dan kalau hati Tuhan udah pilu, menyesal dia. Kita berkata, maka menyesallah Tuhan menjadikan manusia. Haleluya. Doa saya kita jangan cari gara-gara dia bikin Tuhan hatinya pilu dan menyesal. Sudah buat kita dengan rupawan model kayak begini. Nah, kenapa Allah menyesal? Karena yang pertama, Allah mulai dibuat terganggu dengan hati manusia yang cenderung jahat. Jadi jangan bikin Allah terganggu. Saudaraku, orang-orang yang dikasihi kita dan yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, itu kalau mereka bikin kesal, kalau mereka bikin yang jahat, kita terganggu. Nakal, anak-anak kita aja coba. Kalau nakal, saudara terganggu gak? Terganggu. Bukan terganggu, hanya terganggu dengan perbuatan mereka, tapi terganggu dengan omongan orang. Ini anak kayak gak tahu diatur aja. Ini anak kayak gak tahu diri. Memang papa dan mamanya siapa sih gak bisa ngatur, gak bisa ngajar. Kok kurang ajar banget. Kita terganggu, saudara. Terganggu. Misalnya anak kita pulang dari sekolah, lalu kemudian tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba ibu guru telepon. Dan menyuruh bapak ibu pergi ke sekolah karena anak saudara nakal. Anak saudara pukul anak orang, anak saudara ganggu anak orang, anak saudara bikin huru hara, bikin kacau balau di sekolah. Saudara terganggu. Nah saya kira Tuhan terganggu. Maka dia menyesal. Karena ya mungkin kecenderungan sudah lakukan yang jahat. Hatinya cenderung lakukan yang jahat terus. Allah sangat terganggu. Jadi jangan buat Allah terganggu dengan kecenderungan hati, pikiran, perasaan dan hidupmu dan perbuatan. Saya khawatir Allah menyesal telah membuat engkau ada. Haleluya. Kalau Allah menyesal, astaga, saya nggak bisa bayangkan kayak apa. Allah menyesal, air bah datang. Ngeri. Allah menyesal, Sodom dan Gomora dibakar api. Haleluya. Jangan main-main, saudaraku. Yang kedua, setelah Allah menyesal karena dibuat terganggu oleh kecenderungan hati manusia yang jahat, maka kemudian Allah mulai berubah pikiran. Astaga.
Allah berubah pikiran. Yang tadinya Allah rindu supaya manusia selamanya hidup dengan baik. Ya. Allah berubah pikiran. Manusia yang dibuat dengan tangan Allah saja, Adam dan Hawa. Ketika Allah terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tidak mengikuti perintahnya, maka Allah berubah pikiran. Yang tadinya mereka tinggal menikmati dan berkuasa atas tiap ciptaan yang lain selain mereka di Taman Eden, Allah usir mereka keluar dari Taman Eden. Jangan bikin Allah berubah pikiran. Resikonya terlalu besar. Saya berdoa, kita mau hidup yang baik. Kita mau hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran. Kalau hari-hari ini hidupmu jahat, hari-hari hidupmu melanggar firman Allah, engkau mungkin tidak membuat hati Allah disukakan. Engkau cenderungan hatimu jahat, dan semua yang engkau lakukan adalah jahat. Engkau tidak mau peduli dengan Tuhan dan pekerjaan. Engkau tidak peduli dengan ibadah. Engkau tidak peduli dengan menghidupi kebenaran. Dengarin baik. Jangan sampai Allah berubah pikiran sebelum engkau berubah. Jangan sampai Allah berubah pikiran sebelum engkau kembali ke dalam Tuhan. Resikonya terlalu besar. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Allah menyesal karena dibuat terganggu oleh cenderungan hati manusia yang jahat. Lalu Allah mulai berubah pikiran. Dan setelah Allah berubah pikiran, Allah berencana menghapus semua cerita indah bersama dengan manusia. Dan cara Allah menghapus cerita itu dengan air bah. Kebinasaan. Haleluya. Karena Allah pengen bikin cerita baru, di mana cerita itu menemukan orang-orang yang kemudian memuliakan dan mengasihi, membangun mesbah hubungan antara Allah dengan manusia yang baik. Saya tidak tahu maksud Tuhan atas pandemi COVID-19 ini. Tetapi mari kita berubah. Mari kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa supaya biar kiranya pandemi ini selesai, kita masih ada sebagaimana ada. Dan ini yang menjadi doa kami setiap pagi, setiap malam. Supaya apa? Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mitra, seluruh anak-anak Tuhan dan seluruh gereja-gereja Tuhan. Bahkan yang semua orang tua keluarga kita di seluruh pelosok negeri, berbangsa-bangsa. Bahkan yang menyaksikan program ini melalui channel YouTube ini. Engkau akan hidup. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dalam musim pandemi ini. Sampai selesai. Bahkan engkau tidak kekurangan makan di rumahmu. Tapi persoalannya, jangan bikin Allah menyesal. Kita barangkali melalui momentum pandemi COVID-19 ini, kita mengoreksi diri. Kita mulai berubah. Kita kembali ke jalan-jalan perkenanan Tuhan. Jangan bikin Allah terganggu. Jangan bikin Allah berubah pikiran. Jangan bikin Allah hapus cerita indah dengan engkau. Lalu dia bikin cerita baru. Karena dia tidak suka dengan hidupmu. Yang kacau balau model kayak begitu. Yang hancur model kayak begitu. Doa saya bagi saudara, biarkan semua cerita yang Allah cerita tentang engkau dengan dia, itu yang baik. Sebab Alkitab berkata pada waktu Yesus datang kembali kali kedua nanti, di penghakiman itu ada buku yang dikeluarkan, katanya konon demikian, bahwa kemudian buku itu dikeluarkan, lalu kemudian diceritakanlah semua keberadaan hidup kita. Dapatkan semua cerita itu adalah cerita yang menyenangkan hati Allah, yang membuat Allah bawa kita ke dalam kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dunia adalah lembah air mata. Kita tidak selamanya ada dalam dunia ini. Waktu hari kemarin saya bilang hidup dalam dunia ini ada batasnya. Tetapi Allah menyediakan satu tempat yang kekal. Di sana tidak ada air mata. Di sana hanya ada sukacita. Di sana engkau tidak alami kematian lagi. Karena di sana engkau hidup kekal untuk selama-lamanya dalam kebahagiaan. Daripada masuk neraka, engkau hidup kekal tetapi menderita. Haleluya. Doa saya bagi saudara, saudara diberkati oleh Tuhan. Mari tunduk kepala
Dan saya berdoa, Allah Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan program melalui YouTube ini, Hidupi Firman, setiap hari. Hamba berdoa, engkau diberkati Tuhan, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau diberi kemenangan, mujizat, kasih, kemurahan, dan segala hal yang baik Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Terima segala kebaikan Tuhan, mujizat pertolongan, kesembuhan, dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejahtera bagi kita. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin, amin.